Waktunya hanya 15 menit ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Wendy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pak Ami yang saya hormati, Pak Wendy selaku moderator dan kawan-kawan narasumber dalam kegiatan webinar di sore hari ini. 10 sampai 15 menit ke depan saya ingin memberikan gambaran secara umum. Pertama terkait dengan pengantar, lalu yang kedua nanti terkait dengan perkembangan ketika pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, dan yang ketiga nanti terkait dengan bagaimana ikhtiar dalam rangka mengembangkan potensi keekonomian di pondok pesantren. Saya kira terkait dengan pengantar, yang pertama adalah bahwa sebagaimana kita maklumi dan kita pahami bersama bahwa pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang memiliki akar sejarah yang sangat panjang di Indonesia. Dia sebagai lembaga pendidikan masyarakat yang telah tumbuh berkembang di masyarakat. Dan karenanya lalu kalau kemudian kita lihat dalam buku Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren, Pak Dawam Raharjo memberikan gambaran bahwa pesantren ini didirikan oleh masyarakat, didirikan oleh umat Islam, bertujuan untuk pertama memenuhi kebutuhan umat akan pendidikan, dan yang kedua sekaligus sebagai lembaga yang di dalamnya proses kaderisasi pemimpin umat, kaderisasi ulama dilaksanakan. Jadi yang berikutnya saya kira menarik juga kalau kemudian kita cermati Nurholis Majid misalnya dalam buku Bilik-Bilik Pesantren menjelaskan bahwa pondok pesantren itu tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia. Karena itu dalam buku Bilik-Bilik Pesantrennya Cak Nur, beliau memberikan gambaran bahwa sekiranya bangsa ini tidak pernah dijajah, maka model pendidikan kita itu ya model pendidikan pesantren, karena pesantren adalah indigenous culture Indonesia. Satu hal yang kira menjadi sisi kelebihan dari pesantren itu terkait dengan daya adaptifnya, termasuk semangat pesantren untuk menjaga relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan saya kira keberanian pesantren untuk mengembangkan diversifikasi layanan. Dan ini yang saya kira membedakan pesantren di Indonesia dengan pesantren-pesantren yang ada di Malaysia. Di Indonesia, pesantren punya keberanian untuk mengembangkan diversifikasi layanan, sehingga hari ini pesantren tumbuh berkembang dengan sangat luar biasa. Data EMIS misalnya mencatat hari ini lebih dari 28.000 pesantren. Sementara yang kalau kemudian kita lihat di Malaysia, itu sulit hari ini kita mendapati entitas layanan pesantren sebagaimana di Indonesia. Bahkan kemudian di Malaysia kita tidak lagi menemukan pesantren, karena lagi-lagi kenapa perkembangan pesantren di Indonesia sangat luar biasa, itu karena salah satu di antaranya adalah keberaniannya untuk mengembangkan diversifikasi layanan. Tidak hanya semata-mata layanan pendidikan, tapi fungsi-fungsi layanan yang lainnya yang itu melekat pada pondok pesantren. Ini kira-kira gambaran umum sejarah tentang pesantren. Lalu saya kira cerita tentang pesantren kemudian mengalami perubahan yang sangat luar biasa ketika kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang itu kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Di undang-undang ini saya kira definisinya jelas, kemudian tujuannya juga jelas, yang mungkin bisa kita kembangkan di sini dalam kesempatan diskusi di sore hari ini terkait dengan fungsi pesantren. Ada 3 fungsi, yang pertama adalah fungsi pendidikan, kemudian yang kedua fungsi dakwah, dan yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Untuk fungsi pendidikan, maka kemudian ini menjadi semacam kalau selama ini kita mengenali ada jenis layanan pendidikan itu ada pendidikan umum yang di dalamnya ada sekolah dan juga madrasah, dari mulai madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu menjadi bagian dari kategori ini. Kemudian yang kedua ada jenis pendidikan pesantren yang di dalamnya ada layanan pendidikan pesantren yang formal, kemudian juga ada yang non formal dan seterusnya. Lalu berikutnya juga ada fungsi dakwah. Dakwah pesantren tujuannya hanya satu, dalam rangka mewujudkan kehidupan keagamaan yang tentu kehidupan keagamaan Islam yang rahmatan lil alamin,
Dan yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan masyarakat. Ini dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam proses-proses pembangunan bangsa ke depan. Yang berikutnya saya kira ada hal yang saya kira perlu untuk kemudian kita elaborasi terkait dengan kemandirian. Pendidikan untuk kemandirian dan pemberdayaan ekonomi. Saya kira dalam perspektif kemandirian ada dua hal yang perlu kemudian kita telusuri, misalnya kemandirian lembaganya, kemandirian lembaga pesantren, jadi kelembagaan pesantren yang begitu sangat mandiri, dan yang berikutnya terkait dengan kemandirian santri, alumni dari pondok pesantren ini. Dari sisi kelembagaan pesantren, kenapa kemudian lembaga pesantren itu begitu sangat mandiri? Karena memang tradisi yang dikembangkan di pesantren itu tidak bergantung pada pihak yang lain. Kemudian jati diri keilmuannya juga memang begitu sangat memiliki kekhasan begitu, memiliki keilmuan yang khas yang dengan kekhasannya itu lalu kemudian pesantren berbeda dengan sekolah, pesantren juga berbeda dengan madrasah. Ini karena kekhasan keilmuan yang dikembangkan di pesantren. Maka dari sini muncul ada pesantren-pesantren mu'adalah, ada pendidikan dinia formal, ada Mahat Ali. Ini bagian dari kekhasan pesantren yang memang tidak bisa terakomodir melalui tradisi di sekolah dan juga melalui tradisi akademik yang dikembangkan di madrasah. Ini dari sisi kemandirian keilmuannya. Kemudian yang berikutnya tentu dari sisi unit-unit usaha yang ada di dalam pondok pesantren. Yang berikutnya dari sisi santri dan alumninya. Saya kira kalau kemudian kenapa ketika melihat fenomena santri itu identik dengan kemandirian, itu karena memang salah satu di antaranya berlandaskan pada jiwa pesantrennya. Jadi ruhul mahad itu, salah satu ruhul mahad itu adalah jiwa kemandiriannya itu. Internalisasi nilai dalam jiwa pesantren untuk membentuk sikap yang mandiri. Kemudian yang berikutnya tentu pola pengasuhan yang dikembangkan oleh masyayikh kita di pondok-pondok pesantren itu benar-benar pola pengasuhan yang dengannya lalu kemudian membentuk kemandirian karena pembiasaan yang dikembangkan di pondok-pondok pesantren. Kemudian keteladanan dari semua yang ada di situ, dari masyayikhnya, dari pengurusnya, dan dari semua entitas yang ada di pondok pesantren. Lalu yang berikutnya saya kira impact dari proses belajar yang sangat luar biasa di pondok pesantren dengan cara-cara dengan cara-cara tradisional, dengan cara-cara yang khas, maka kemudian itu membentuk karakter mandiri santri dan tamatan pondok pesantren. Dan kemandirian ini tidak hanya kemudian didapati pengalamannya pada saat kita mondok, tetapi juga pada saat seorang santri menyelesaikan pendidikannya di pesantren, ketika dia menjadi alumninya pun, itu lalu tidak bisa lepas dengan pondok pesantren yang pernah mendidiknya, telah mendewasakannya, di mana kemudian ikatan alumni ini yang pada akhirnya kemudian juga ikut serta memacu kemandirian tamatan pondok pesantren. Lalu yang berikutnya, karena saya ingin lebih kepada sisi manajemen pesantren, di tahapan berikutnya, di tayangan berikutnya. Dari sisi manajemen pesantren, saya kira memang kalau dalam teori manajemen kontemporer itu seperti itu, maka kemudian prakteknya diterapkan di pondok-pondok pesantren. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan dalam manajemen pesantren tentu orientasi pada pemenuhan tujuan pesantren yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Ada asas penyelenggaraan pesantren itu. Ada 10 asas itu yang saya kira ini semuanya juga dalam sejumlah regulasi tentang pesantren. Kemudian juga pemenuhan terhadap arkanul ma'had dan rukun ma'had. Jadi untuk kemudian mendapatkan semacam izin penyelenggaraan pesantren, salah satu di antaranya adalah ketika yang bersangkutan proposal pendirian pesantren itu memenuhi rukun-rukun pesantren dan juga sekaligus memenuhi jiwa-jiwa pesantren. Ada 5 ruh pesantren yang sering kita sebut dengan arkanul ma'had, ada kiainya, ada santrinya, ada pondok atau asramanya, kemudian ada masjid atau ada musolanya, dan ada pendidikan pesantrennya.
Lalu yang berikutnya terkait dengan internalisasi ruhul ma'had, jiwa pesantren, dari mulai jiwa NKRI, jiwa keilmuan, keikhlasan, kesederhanaan, kemudian jiwa ukhuwah di sini, lalu jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, jiwa keseimbangan. Ini yang saya kira melekat betul pada kelembagaan pondok pesantren. Yang berikutnya saya kira yang terkait dengan unsur-unsur ini, saya kira penjelasan yang di slide berikutnya. Lewat saja, kita langsung ke pesantren sebagai subjek pengungkit strategis. Nah, ini saya kira yang penting ini. Ada potensi yang sangat luar biasa. 29.000 pesantren, sekitar 28 ribuan sekian sesungguhnya. Kemudian ada 4 juta santri, ada 554.000 pendidik dan tenaga kependidikan. Ini tentu pendidik dan tenaga kependidikan yang ada pada pondok pesantren, baik pesantren ketika dia menyelenggarakan layanan pendidikan pesantren yang formal begitu, ada pendidikan dinia formal, kemudian muadzalah, kemudian ada layanan-layanan yang lainnya. Kemudian juga ada sekitar 90 juta keluarga santri di sini. Ini kan saya kira satu potensi yang sangat luar biasa. Terkait dengan subjek pengungkit strategis ini, maka ada tiga hal saya kira. Yang pertama, ketika kemudian terkait dengan fungsi pendidikan, maka isunya adalah bagaimana kemudian pendidikan pesantren itu semangatnya sama, bagaimana pendidikan pesantren yang berkualitas untuk semua. Pesantren menjadi lembaga yang menerima siapapun untuk berproses tanpa latar belakang ekonomi, tanpa melihat keadaan fisik dan psikis santri, dengan tetap menjaga kualitas dengan segala macam kekhasan yang ada di dalam pondok pesantren. Kemudian yang berikutnya, ketika kemudian masuk pada fungsi dakwah, maka kemudian pesantren menjadi aktor, menjadi subjek yang terbukti memiliki komitmen dan bertindak nyata untuk moderasi beragama Islam di Indonesia, yang saya kira akan menjadi kiblat rujukan dalam moderasi beragama di tingkat dunia. Lalu yang berikutnya, akselerator ekonomi. Ini pesantren terus bergerak secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Pesantren menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tentu tidak hanya sebatas ekonomi pesantren, tapi juga bagi masyarakat lokal di sekitar pesantren. Jika potensi produksi pesantren dikuatkan, maka akan berdampak baik bagi perekonomian secara nasional. Oleh karena itu, maka kemudian agenda ke depan dalam kaitan dengan penguatan pendidikan Islam dan misi pemberdayaan ekonomi umat, maka ada 5 agenda yang saya kira perlu kemudian kita kawal betul. Yang pertama terkait dengan optimalisasi 3 fungsi pondok pesantren. Optimalisasi 3 fungsi pesantren. Yang pertama tentu mengoptimalkan mutu pendidikan pesantren, kemudian dakwah yang toleran dan damai, dan yang berikutnya aktor yang aktif dan mumpuni dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang kedua, manajemen dan keuangan yang lebih akuntabel. Saya kira ada banyak best practice yang nanti mungkin Pak Yono bisa menceritakan bagaimana kemudian ada kesadaran kolektif terkait dengan manajemen dan keuangan yang akuntabel itu, sehingga kemudian dalam beberapa tahun terakhir di pesantren pun menghasilkan pedoman akuntansi pesantren. Lalu yang berikutnya agenda yang ketiga, pesantren sebagai subjek aktif dan dalam mencapai target-target pembangunan. Saya kira isu-isu pembangunan itu pada akhirnya akan bisa lebih cepat kesuksesannya itu kalau kemudian misalnya melibatkan secara penuh potensi-potensi yang ada di pondok pesantren. Yang berikutnya saya kira kapasitas kelembagaan pesantren itu akan senantiasa siap untuk bermitra baik dengan swasta maupun dengan pemerintah, baik dalam konteks kemitraan secara nasional maupun kemitraan secara internasional. Dan yang berikutnya saya kira pada akhirnya karena pesantren itu khas, maka pada akhirnya pengaruh atau peran serta majelis masyayikh itu menjadi penentu juga untuk pengembangan pesantren ke depan.
Yang berikutnya agenda lain yang saya kira perlu kita rumuskan untuk pengembangan pesantren ke depan, ini tentu pertama terkait dengan budaya digital, bagaimana memanfaatkan Internet of Things untuk menguatkan proses dan hasil belajar, juga untuk menguatkan sistem pesantren. Saya kira kita belajar banyak dari tradisi belajar di pesantren pada saat pandemi hari ini. Percepatan penguasaan, percepatan literasi digital di pondok pesantren bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian meluaskan jaringan. Kalau jaringan alumni saya kira sudah terbukti. Saya kira nanti ketika berbicara misalnya pengalaman yang ada di Sidogiri, pengalaman yang ada di tempat-tempat yang lain, itu yang kemudian best practice-nya itu best practice-nya perlu terjadi itu karena jaringan alumninya itu. Jadi tamatan pesantren itu tidak pernah terhenti. Dia akan tetap secara personal, secara emosional memiliki kaitan yang luar biasa dengan para kiainya, dengan ustadz-ustadznya, dengan pesantren yang dulu pernah mendewasakan dia. Yang berikutnya penguatan bahasa dan life skill dan seterusnya, tentu pada akhirnya pesantren akan menjadi rujukan pendidikan untuk dakwah wasatiyah dan seterusnya dan seterusnya. Lalu yang berikutnya saya kira next bisa agak ini Pak waktunya. Yang berikutnya saya kira saya ingin ke slide nomor 11. Nomor 11 dan nanti terakhir nomor 12. Yang nomor 11. Nah ini, saya kira ini ada pengalaman yang perlu untuk kemudian ke depan perlu kita maksimalkan. Misalnya program pemberdayaan ekonomi umat melalui pesantren dan koperasi pesantren yang diinisiasi oleh Kemenko PMK ini sudah berjalan. Kemudian program kerjasama antara Kementerian Agama dengan Bank Indonesia, saya kira nanti Pak Yon akan bercerita banyak soal ini, dengan OJK juga, serta dengan lembaga keuangan dan lembaga filantropi Islam lainnya dalam kerangka pengembangan ekonomi umat melalui pemberdayaan ekonomi pesantren dan penguatan ekonomi syariah. Kemudian program kerjasama Kementerian Agama dengan BKPM, dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan seterusnya, saya kira ini juga sudah mulai kelihatan hasilnya. Lalu pengembangan ekonomi pesantren berbasis digital business, ini saya kira sudah mulai kelihatan. Terakhir, kami ingin cerita sedikit tentang pengalaman Jawa Timur yang saya kira perlu diadopsi daerah-daerah yang lain. Jawa Timur memiliki program One Pondok One Pesantren, OPOP. Nah, OPOP yang di Jawa Timur ini berbeda dengan program yang sama di provinsi yang lain karena OPOP di Jawa Timur itu justru lebih menekankan kepada ekosistem pendukung. Jadi kita tidak hanya semata-mata bermuara kepada produk yang dihasilkan, tetapi yang paling penting adalah ekosistem yang kemudian mendukung produk itu sampai kepada pemasaran dan inovasi produk, sampai kepada membuka captive market dan seterusnya. Oleh karena itu di Jawa Timur itu ketika OPOP diluncurkan, maka kemudian juga didukung dengan peluncuran 3 aplikasi pendukung untuk memperkuat sistem yang dikembangkan di pesantren itu. Ada aplikasi Sijawara, Sistem Informasi Pembelajaran dan Peningkatan Wawasan Perkoperasian. Jadi di Sijawara ini best practice pesantren-pesantren di Jawa Timur yang mengembangkan potensi ekonomi pesantren, koperasi pesantren, dan digetok tularkan melalui aplikasi ini. Kemudian juga ada Tomiko, toko online milik koperasi. Ini saya kira nanti captive market itu nanti akan kemudian terpantau melalui ini. Lalu ada Jatim ISO, aplikasi jual beli untuk produk makanan, minuman, fashion, kosmetik, dan aksesori produk-produk pesantren. Saya kira ini beberapa best practice yang dalam beberapa hal perlu untuk kita pertimbangkan dalam kerangka diseminasi di tempat-tempat yang lain. Belum lagi misalnya ada sistem pendukung yang kemudian memacu pertumbuhan OPOP di Jawa Timur itu. Saya kira ini sebagai pengantar nanti bisa kita dalami dalam sesi berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Pak Kakanwil.
Matur Pak Kakrin, ini luar biasa elaborasi yang sangat komprehensif yang menempatkan bahwa pesantren itu memang betul-betul sebagai lembaga pendidikan indigenis Indonesia asli murni yang berangkat dari kultur keindonesiaan yang mereka atau pesantren ini tumbuh di kalangan masyarakat kemudian juga dengan semangat kemasyarakatannya sehingga kemudian pesantren masih tetap utuh bahkan hingga hari ini itu menunjukkan jumlah yang terus meningkat. Bapak Ibu sekalian, Pak Kanwil Jawa Timur saya kira juga sangat representatif ya. Beliau ini kan di Jawa Timur. Bayangkan dari angka 28.000 pondok pesantren itu 6.044 diantaranya itu ada di Jawa Timur. Artinya hampir 24% itu ada di Jawa Timur. Jadi kalau kita mengembangkan pesantren di Jawa Timur itu secara sukses, maka insya Allah itu juga kesuksesan buat pesantren secara nasional. Nah, baik Bapak sekalian. Tadi Pak Dr. Jayadi sudah mengelaborasi tentang penguatan